Halo pemirsa, ketemu lagi di bisnis Anda. Wah, kali ini aku lagi penasaran banget nih, karena aku tuh sempet beli online keripik belut Ibu Wiji. Nah, katanya sih untuk pembuatannya itu ada di sekitar sini. Jadi aku tuh penasaran banget mau cobain datengin tempat produksinya. Kira-kira gimana ya? Assalamualaikum, selamat siang Pak. Masya Allah Pak, maaf aku mengganggu ini. Ini aku lagi cari tempat produksi keripik belut Bu Wiji nih Pak. Ya. Kebetulan sih aku pernah beli online ya Pak ya, tapi katanya tempat produksinya tuh di sini. Bapak tahu nggak Pak tempatnya di mana? Kebetulan saya yang produksi untuk belut. Kebetulan banget ini Pak, Masya Allah. Tapi ini Bapak lagi apa Pak? Kebetulan kita punya kebun jambu madu juga. Wah, ini ternyata Bapaknya ini selain usaha keripik belut, Bapak juga membudidayakan ini ya Pak ya, buah-buahan ya. Buah jambu madu ya. Pak, ini saya mengganggu nggak ya Pak kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol ini? Silakan nggak mengganggu. Kebetulan saya tuh penasaran banget nih Pak ya untuk ini proses pembuatannya itu seperti apa ya Pak ya. Tapi mungkin sebelum kita nyobain untuk bikinnya, saya boleh nggak Pak tanya-tanya ini kenapa sih Pak memilih usaha keripik belut ini? Oh ya, keripik belut Bu Wiji ini sebetulnya ini produksi yang kedua kami. Oh, produksi jadi sebelumnya udah ada? Pertama itu di Jogja sebetulnya. Oh, tadi masih kerupuk belut ini? Sama persis. Kita mau membangun di Cikarang ini tujuannya untuk menjangkau pasar Cikarang, Jakarta, dan sekitarnya. Makanya untuk produksinya kita juga memproduksi di Cikarang. Wah, Masya Allah, ini ternyata untuk di Cikarang ini adalah pengembangan cabangnya ya Pak ya. Betul. Jadi sebelumnya itu sudah ada di Jogja juga ya Pak. Tapi kenapa nih Pak namanya keripik belut Ibu Wiji? Pak, mohon maaf sebelumnya saya belum bertanya juga ini Pak. Ini Bapak dengan Bapak siapa Pak? Saya Eko. Iya. Nah, tapi kenapa namanya Ibu Wiji? Itu ibu saya. Oh gitu. Kebetulan brand di Jogja itu pakai nama Bu Wiji juga. Dan sudah lebih dari 20 tahun. Jadi yang di sini itu kita menggunakan brand yang sama. Jadi supaya tetap legendaris juga ya Pak ya, dengan merek yang sama. Jadi makanya saya juga agak bingung ya Pak. Ini kan saya berpikirnya ini adalah wanita gitu. Ternyata ini Pak Eko. Tapi Pak, untuk keripik belut ini tuh sebetulnya ada varian apa aja sih Pak? Kalau kita sekarang ini yang sudah kita pasarkan, itu masih kemasan original. Masih original. Kita sebetulnya membuat juga untuk yang varian pedas. Namun demikian kita masih pasarkan dalam skala terbatas. Kita belum produksi secara massal. Masih tes pasar dulu ya Pak ya, karena memang sebelumnya itu mungkin kalau lidah di Jogja senengnya yang original atau manis ya Pak ya. Kalau di sini kita masih tes dulu gitu ya. Kita tes dulu untuk yang varian pedas. Sudah kita produksi, kita jual dalam skala terbatas juga. Tapi untuk massalnya masih tunggu waktu. Kita masih dalam rang untuk observasi untuk Pak. Wah, Pak, ini kan untuk saat ini kan masih dalam variannya itu yang original dan juga nanti rencananya ada yang pedas gitu ya Pak ya. Tapi kira-kira ya Pak, untuk keripik belut Ibu Wiji ini sebetulnya apa sih yang membuat spesial? Kalau yang spesial itu kita menggunakan belutnya itu benar-benar belut yang fresh. Itu yang paling utama ya. Jadi kita mendatangkan belut itu memang belut yang masih fresh. Masih hidup apa gimana? Masih hidup, betul. Oh, jadi diolahnya itu memang dari masih hidup? Masih hidup, kemudian kita bersihkan dulu. Habis itu tahap proses untuk pengeringan belutnya. Habis itu baru tahap untuk penepungannya. Jadi memang kita untuk bahan baku memang kita harus pastiin benar belutnya itu bukan balut yang sudah mati atau udah belut yang stok lama atau seperti apa. Tapi nyampe di tempat kami dalam kondisi harus belut hidup. Pak, ini kan tadi Bapak untuk pembuatannya itu prosesnya benar-benar dari fresh ya Pak ya, dari belut fresh, dan tentunya untuk keripik belut ini bahan utamanya adalah belut ya Pak ya. Nah, Bapak kira-kira untuk bahannya sendiri apakah ada supplier khusus atau seperti apa Pak untuk menjaga kualitasnya nih? Betul. Jadi untuk bahan baku belut yang masih fresh, saya ada beberapa rekanan. Saya juga membagi supplier itu dari beberapa area. Jadi misalnya area Kerawang itu lagi suplai belutnya banyak.
belum tentu supplier yang di Cikarang itu belutnya lagi stoknya banyak. Nah, untuk mengamankan ini juga, saya juga kadang mengambil bahan baku yang dari produksi kita yang di Jogja. Jadi kita mix lah ya, supaya menjaga supaya bahan baku itu tetap ada. Nah, untuk bahan baku yang kita datangkan dari Cikarang sama yang dari Karawang itu dalam kondisi hidup atau fresh. Baru kita bersihkan di tempat kita, kemudian baru proses produksi selanjutnya. Oh, jadi ini benar-benar Bapak juga walaupun memang ada rekanan dari Karawang dan juga Cikarang ya Pak ya untuk supplier belutnya, tapi dari Jogja juga Bapak ada persediaan juga ya Pak ya. Itu sebetulnya Pak untuk ketersediaan belut yang fresh gitu ya Pak, itu dipengaruhi oleh cuaca nggak sih Pak? Sebetulnya enggak sih ya, kalau yang penting dalam belut yang kita terima itu adalah belut sawah yang dalam kondisi masih hidup. Nah, kita memang menggunakan belut sawah itu karena menurut kami, pengalaman kami produksi di Jogja itu dari tekstur maupun dari rasa itu akan berbeda sih. Lebih enak gitu ya Pak? Rasa beberapa orang menyampaikan bahwa gurihnya berbeda. Oh, iya memang kalau misalnya belut itu kan cenderung gurih ya Pak ya rasanya. Nah Pak, untuk bahan lainnya kan Bapak juga ini menambahkan tepung ya Pak ya. Ada tepung khusus nggak sih Pak? Kalau tepung sebetulnya tidak ada tepung yang khusus, tapi kita memang menggunakan tepung beras. Kemudian juga kita kemudian menggunakan bumbu-bumbu juga. Itu juga ya kita menggunakan bahan dari bahan yang di pasar sekitar kita aja. Cuma nanti memang dalam proses belanjanya kita pilihin, biasanya kita menggunakan supplier yang udah rekanan sama kita. Jadi memang dari sisi quality itu kita harus memastikan barangnya itu barang yang bagus. Gitu. Oh gitu. Pak, ini pernah nggak sih Bapak tuh mendapat orderan yang banyak atau mungkin ada saatnya Bapak itu mendapat kesulitan dalam bahan-bahannya gitu? Pernah nggak Pak? Kalau bahan baku, karena kebetulan kita udah split di awal, jadi bisa ngambil dari Karawang, Cikarang maupun Jogja. Kalau untuk dari segi bahan baku belutnya itu aman Mbak. Aman ya. Kebetulan karena di Jogja juga nyetok produksi dan nyetok bahan baku juga. Jadi ketika kita itu lagi short untuk bahan baku, kita tinggal calling yang di Jogja untuk dikirim ke Cikarang. Jadi demikian juga kalau pas lagi di Jogja itu mungkin di Jogja stok belut lagi tipis, kita lagi banyak. Kita juga istilahnya kita kirim ke Jogja juga. Jadi ini kan areanya berbeda, sumber belutnya berbeda, jadi bisa saling membackup kayak gitu. Iya, waduh, ini kan memang untuk pusatnya itu adanya di Jogja ya Pak ya, dan ini memang kita dipasarkan mulai dikembangkan di Cikarang ini ya Pak ya. Pak, ini untuk produksinya itu produksi sendiri atau memang ada ini Pak, ada apa namanya yang ngirim gitu? Kalau kita untuk proses produksi dapat dikatakan dikerjakan oleh tim kami sendiri sih Mbak. Oh, ini memang diproduksi sendiri gitu ya Pak ya? Kita mau untuk jaga setiap tahapan prosesnya itu bisa untuk terjaga, seperti itu. Pak, ini kira-kira setiap produksi gitu ya, ini setiap hari atau gimana Pak? Kita produksinya tiap hari. Dalam satu hari bisa memproduksi berapa banyak Pak? Kita rata-rata itu sehari itu range-nya itu mungkin sekitar 20-an kilo lah ya. 20 kilo dari belut hidup kita proses produksi, seperti itu. Habis kita produksi, ya kita distribusikan. Ya rata-rata mungkin dalam sehari itu kita perlu untuk saya itu proses 20-an kilo. Kalau 20 kilo belut itu bisa untuk berapa piece nih nanti jadinya Pak? Kalau kurang lebih dari 20 kilo itu kurang lebih akan menjadi menjadi 10 kilo keripik belut. Anggap aja saya menggunakan kemasan yang 125 gram, sekilo itu ada 8 piece, artinya ya sekitar 80-an piece ya, untuk 80-an piece untuk
keripik belut kemasan 125 gram. Wow, ini ternyata memang dalam satu hari bisa produksi 80 belut ya Pak ya. 80 piece keripik belut. Pak, ini boleh tahu nggak sih Pak, untuk kemasan dari keripik belutnya ini ada berapa varian kemasan sih Pak? Ini kan 50 gram ya yang saya beli itu. Betul. Kita ada dua, kemasan 50 gram dan 125 gram. Kemasan 50 gram itu memang lebih kita fokuskan untuk rumah makan, restoran, atau kafe. Jadi untuk istilahnya makanan pendamping kayak gitu, kayak pengganti kerupuk kayak gitu. Wah, berarti ini Bapak udah kerja sama juga dong ya Pak ya, sama restoran-restoran dan juga ini nggak Pak masuk ke supermarket gitu? Saat ini kita udah masuk beberapa. Kita kalau ke supermarket kita bisa kemasan 125 gram juga, sama 50 gram. Wow. Jadi kalau untuk ke resto memang fokus ke yang 50 gram saja, karena itu konsepnya pengganti kerupuk. Tetapi kalau untuk yang di minimarket maupun di supermarket, itu kita main dua varian, 50 dan 125. Pak, ini kan sebetulnya menarik sekali ya Pak ya untuk masyarakat Cikarang ataupun pendatang dari Cikarang. Ini bisa aja loh Pak jadi oleh-oleh gitu. Betul. Ini ada juga nggak Pak di tempat oleh-oleh gitu? Ini ada di beberapa tempat oleh-oleh, tapi memang masih tempat oleh-oleh yang di area sekitar Cikarang saja ya. Jadi kalau untuk calon pembeli, misalnya mau beli, ini bisa juga langsung ke misalnya ke toko online kami. Itu juga bisa juga. Wah, boleh. Berarti ini juga untuk pemirsa di rumah bisa juga ya. Ini gampang banget didapatnya ya Pak, selain di di pusat oleh-oleh, di rumah makan juga ada gitu ya Pak ya. Pak, pernah nggak dapat pelanggan yang request gitu, Pak boleh dong bikin varian yang lain, misalnya yang selain pedas gitu? Ya, kebetulan yang rasa yang pedas tadi itu kenapa kok kita uji coba, karena itu berdasarkan request dari pembeli. Betul, dia yang coba deh variannya, aku mau order yang pedas. Nah, dari situ kita explore. Kita udah mulai penjualan, tetapi masih sedikit-sedikit dan dalam terbatas kalau untuk pedas. Tetapi ya memang terkadang request dari konsumen itu memang menantang kita untuk melakukan inovasi di produk kita sih. Iya, Masya Allah, ini sih benar-benar bikin ngiler juga ya Pak. Dan saya tuh kalau misalnya makan pakai keripik belut ini, bawaannya tuh jadi pengen nambah nasi terus Pak. Ya, memang konsep dari keripik belut itu bisa sebagai pengganti kerupuk, tetapi juga untuk keripik belut ini kita juga istilahnya makanan sehat untuk anak. Nah, jadi aman ya Pak ya bahan-bahannya untuk anak bahan kita bahan alami dan kaya akan protein yang bagus untuk pertumbuhan anak. Ini yang lagi kita coba fokuskan. Kita mencoba untuk mengedukasi bahwa belut itu adalah makanan sehat. Wah, Masya Allah. Tapi Pak, ini seru banget ya Pak ya obrolannya. Boleh nggak Pak nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih Pak? Boleh. Sambil saya juga pengen tahu nih Pak untuk proses pembuatannya. Boleh. Mungkin pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan balik lagi tetap di Bisnis Anda. Produksi kita, proses penggorengan belut kita. Wah, jadi ini lagi proses penggorengannya ya Pak ya? Betul, ini proses penepungan. Jadi kalau proses sebelumnya itu dari belut basah menjadi belut kering, hasilnya seperti itu, seperti yang di sana. Nah, ini udah proses untuk penepungan. Jadi belutnya itu sudah digoreng kering terlebih dahulu. Betul, gitu ya Pak ya? Betul. Ini ada syarat khusus nggak nih Pak untuk menggorengnya? Apakah minyaknya memang harus panas banget atau gimana Pak? Betul, jadi minyak itu harus benar-benar kita pastiin panas untuk proses untuk penepungan seperti ini. Kira-kira itu kenapa Pak? Ya, kalau misalnya karena untuk keripik ini tuh akan menjabat hasil yang sempurna. Jadi kalau prosesnya itu menggunakan panas yang benar-benar sempurna. Jadi memang untuk ketahanannya juga lebih awet kali ya Pak ya? Dan dari sisi keresnya, kriuknya itu juga akan lebih terjaga kalau proses gorengannya menggunakan minyak yang benar-benar panas.
Ini Pak, untuk satu piece-nya itu sebetulnya harganya berapa sih Pak? Kan tadi ada 2 varian ya Pak ya? Ada 2 varian. Kalau untuk yang 50 gram itu harga dari produsen ya, iya, sekitar 13-an ribu lah ya. Kemudian kalau untuk yang kemasan 125 gram kita biasanya menjual di harga 30. Bapak kan tadi mengatakan bahwa itu adalah harga produsen ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu nih Pak, ini Bapak udah jual kemana aja sih Pak? Jadi kita untuk proses penjualannya selain ke supermarket, iya, ada minimarket juga, kemudian juga ada ke restoran, rumah makan. Tapi iya, untuk yang biasanya kalau tempat makan itu yang masakannya itu iya, masakan khas Indonesia. Patokannya adalah tempat makan yang cocok untuk ada kerupuknya. Barang kita bisa masuk. Biasanya rumah makan Padang gitu ya Pak ya? Rumah makan Padang, terus makanan Indonesia. Iya. Itu bisa masuk. Memang. Betul. Apalagi orang Indonesia tuh suka banget makan pakai kerupuk ya Pak ya? Betul. Selain untuk untuk segmen tempat makan seperti itu, iya, sebetulnya juga kita juga ada segmen hampers juga. Iya. Jadi kita bisa pas saat Lebaran atau ada event-event tertentu, iya, kami itu juga menawarkan hampers. Jadi pengiriman barangnya itu udah langsung kita kirim ke yang diminta oleh pembeli. Oh, jadi ini ternyata bisa juga ya pemirsa di rumah yang mau pesan hampers ataupun ini mau ngasih bingkisan ya Pak ya, ke sanak saudara, mungkin bisa langsung pesan ya ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Dan juga mungkin pemirsa di rumah yang mau datang langsung untuk pesan, ini alamatnya ada di mana nih Pak? Kami ada di Perumahan Delta Mas. Lokasinya nggak jauh dari Ion Mall. Nah, kita ada di klaster Catania Ekstensi, nanti tinggal cari tempat Pak Eko. Bisa juga dengan keyword kebun jambu madu, itu pasti udah akan langsung ditunjukkan lokasinya di sini. Tapi untuk pembuatan hampers itu atau pemesanan untuk hampers ada minimalnya nggak sih Pak? Kalau dari kami sebetulnya enggak sih. Kemasan misalnya mau pesan 1 PK atau 2, 3 itu nggak masalah, karena itu packagingnya itu juga sama dengan ketika kami melakukan penjualan secara online juga. Jadi memang udah kita rancang kardusnya itu pas dengan kemasan 4 piece atau 5 piece yang per paket tergantung dari request dari pembeli. Jadi untuk kardusnya juga itu lebih cantik ya Pak ya kalau misalnya untuk hampers. Berarti Pak kalau kayak gitu untuk yang mau pesannya satuan juga bisa ya Pak ya? Beli 1 piece boleh, tapi kalau sebaiknya kalau beli 1 piece itu ada beli di outlet atau ada di resto atau yang udah memasarkan produk dari kami. Tetapi kalau misalnya beli online, misalnya lewat toko online, itu karena pengirimannya itu bisa kita menggunakan kurir atau menggunakan jasa ekspedisi, jadi memang ada minimal piecesnya. Tetapi kalau misalnya mau beli 1 atau 2, silakan datang ke kami langsung boleh, atau ke outlet-outlet yang udah menjual produk kami. Ini sebetulnya mudah juga ya Pak ya untuk dicari. Dan Pak, ini untuk pemirsa di rumah mungkin yang tertarik menjadi reseller nih Pak, kira-kira bisa nggak sih Pak, atau minimal ordernya berapa sih untuk menjadi reseller? Untuk menjadi reseller tidak ada kriteria khusus. Yang pastinya kalau mau menjadi reseller tentunya berani untuk canvassing. Yang penting yang seperti itu. Terus benar-benar mau untuk mendistribusikan produk kita selalu terbuka untuk kerjasama dengan, kita juga ada beberapa rekan-rekan reseller untuk area-area tertentu yang mereka itu mendistribusikan di area di sekitar tempatnya reseller itu. Tapi Pak, ada nggak sih cara untuk jadi reseller? Mungkin pemirsa di rumah juga tertarik nih Pak. Kalau untuk menjadi reseller syarat secara khusus sih tidak ada ya. Intinya ada area yang ingin mereka distribusiin, nanti tinggal discuss langsung dengan
saya. Berarti ini memang per wilayah gitu ya Pak ya untuk Nah, dipasarkannya ya. Karena biar kita ngedrop di suatu area itu, untuk detail distribusinya biar dari sisi retail. Iya, Pak ini untuk omset nih Pak, ini berapa sih Pak dalam 1 bulan? Kalau untuk omset di kami, ini yang untuk di Cikarang ini kan kita masih baru, masih belum begitu banyak sih, masih terbatas lah. Kalau yang di Jogja itu ya memang udah lama kayak gitu. Tapi kalau untuk yang di Cikarang ini, kita baru membuka pasar itu mulai baru di awal tahun-tahun ini, baru di awal-awal tahun. Jadi kita memang untuk yang pasar Jabodetabek itu kita fokus untuk memasarkan di sini baru. Ini baru, jadi memang dari sisi omset. Jadi masih sambil pengenalan juga ya Pak ya. Kalau yang di Jogja itu omsetnya berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau yang di Jogja mungkin omsetnya lebih besar dari kami sih. Tapi juga yang handle itu Bu Wijinya langsung. Ibunda ya Pak. Pak ini boleh nggak sih Pak saya nyobain goreng nih Pak? Mumpung lagi di tempat produksinya nih. Silakan coba untuk produksi. Aku boleh ya Ibu. Ini jadi sambil nunggu kering ya Pak ya? Betul. Atau memang ini ciri-ciri udah bisa diangkat tuh gimana Pak? Kalau udah diangkat ini posisinya udah dari sisi warnanya juga berubah, kemudian dari sisi apa itu? Kalau udah bisa diangkat ini akan ngangkat ini, jadi ngambang kayak gitu ya. Ini Pak, kalau saya lihat ini ada cabai ya Pak ya? Apakah ini yang varian pedas? Oh bukan. Oh bukan ya? Untuk bumbu-bumbunya aja. Oh gitu. Ini udah bisa diangkat Bu? Oh, saya cobain angkat ya Pak ya. Pak ini nggak apa-apa ya Pak, saya mau nyobain. Soalnya ini untuk keripik belutnya ini cukup viral juga nih Pak, makanya saya jauh-jauh datang ke sini. Oke, silakan untuk coba menggoreng. Apalagi ini belutnya cukup fresh juga ya Pak ya. Nah ini setelah itu, wow ini cukup unik juga ya Pak. Ini kalau sebetulnya ini apa ya, pertama kali Pak saya nyobain goreng belut Pak. Karena udah bagus ini, wah Masya Allah. Ini karena memang yang jual belut juga masih jarang ya Pak ya? Masih jarang sekali. Pak, ini kalau boleh tahu ya Pak, untuk keripik belut ini sejak kapan sih Pak? Kalau kita lihatnya dari yang pertama kali itu di Jogja ya Pak ya? Itu sejak kapan Pak? Itu kurang lebih udah mungkin dari tahun 80-an akhir, Bu Wiji itu udah mulai produksi keripik belutnya. Kalau dari yang produksi di sini Pak, di Cikarang dan Jakarta sekitarnya itu baru, sejak kapan? Ini baru Januari atau Februari 2024 ini. Oh, launchingnya kita masih lebih ke pengenalan produk untuk keripik belut untuk area Jabodetabek. Wow, tapi untuk tempat produksinya sendiri memang di sini ya Pak ya? Betul, untuk tempat produksi di sini. Pak, kalau boleh tahu ini Bapak untuk produksi yang di sini sudah ada berapa karyawan sih Pak? Kalau kita total dengan kebun jambu itu sekitar 4-an orang. Kemudian untuk penggorengan telur itu kita dibantu oleh bibik. Kemudian untuk packing biasanya ada 1 orang lagi. Kemudian untuk jasa untuk pembersihan belutnya ini tuh ada orang lain lagi. Berarti kurang lebih ada 10 orang. Oh enggak, mungkin kita sekitar 4-an orang ya. Iya. Kalau untuk wilayah yang sudah mulai dikirim itu wilayah mana aja nih Pak? Kita untuk area pengiriman saat ini masih terbatas untuk di Kabupaten Bekasi. Tapi kita udah mulai merambah juga ke area Jakarta maupun di area-area sekelilingnya. Area Jabodetabek. Kita pelan-pelan kita mencoba untuk masuk ke area-area tersebut. Wow, Pak ini kayaknya udah waktunya dibalik ya Pak ya? Betul. Ini keasikan ngobrol nih Pak. Pak ini aduh seru banget Pak, terima kasih banyak ya, saya sudah diberi kesempatan untuk nyoba goreng nih Pak. Tapi boleh nggak Pak setelah ini kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih Pak? Boleh, pemirsa di rumah ini semakin menarik ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita balik lagi di Tetap di Bisnis Anda. Abis ini kita nungguin apa lagi nih Pak Abi?
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Nah, tadi kita sudah menggoreng belutnya ya Pak ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke proses pengemasan ya Pak ya? Betul. Wah Pak, ini jadi mau ngemasnya gimana nih Pak? Nah, ini kita tinggal masukkan belut. Setelah tadi kita cuci tangan, Iya. kita mau memasukkan ini untuk kemasan 125 gram. Oh, ini 125 gram ya. Betul. Ini berarti ini juga baru aja digorengnya gitu ya Pak ya? Setelah digoreng, setelah minyaknya itu tiris, sudah dingin, Iya. nah, kita bisa untuk proses packing. Aku boleh nggak sih Pak nyobain? Silakan, silakan. Aku nyobain ya Pak ya. Mungkin ini aja yang kecil. Nah, wow. Renyah sekali ya pemirsa. Ini gurih juga ya Pak ya? Betul. Jadi ini untuk gurihnya itu menggunakan bahan-bahan alami dari bumbu-bumbu alami, sehingga untuk rasa gurih itu menggunakan bahan-bahan bumbu dapur itu. Nah, kita coba timbang ya. Wow. Ini udah ya Pak ya? Masih kurang sedikit lagi. Ini untuk kemasan yang 125 ya? 125 gram, betul. Pak, ini untuk ketahanannya itu berapa lama sih Pak untuk Kalau yang udah dikemas gini? Udah kemasan untuk double ya, selain menggunakan zip, nanti kita menggunakan press juga, itu kuat selama 6 bulan. Oh, 6 bulan setelah, proses produksi ya Pak ya? Tapi di sini sudah ada ini juga ya Pak ya untuk Ada kode produksi, tanggal produksi dan Tanggal juga produksi, tinggal expire-nya ya. Betul. Oh, jadi ini aman juga ya pemirsa di rumah ya, bisa dicek. Oke. nah ini, Wah, ini udah ya. Oke. Terus gimana Pak? Ini kemudian ini tinggal zipnya kita pasang dulu. Boleh aku cobain Pak? Silakan, ya. Oke. Oke. Ini sudah, habis itu Kita masukin ke press di sini. sini ya Pak ya? Ya. Oke, tinggal Oke. ditekan aja sampai Udah merah. udah cukup. Nah, ini udah double. Oh. Ini udah tadi yang menggunakan zip. Nah, ininya juga udah. Sebentar, kita coba ulang lagi. Ini ternyata saya masih amatir ya Pak. Nah, kita tekan sini. Oke. Wow. Nah, hasilnya seperti ini. Kakunci. Oh iya. Jadi ini itu ya apa lebih aman. Lebih double. Jadi untuk pengamannya itu setelah Iya. menggunakan zipnya, kita amanin lagi menggunakan press. Oke, Pak, ini untuk perizinannya sudah ada belum Pak? Sudah ada. Untuk perizinan. Oh ini ya, betul, PIRT-nya ya. Sudah ada, dari sisi halalnya ini sudah ada juga. Wow, ini benar-benar sudah terjamin juga ya. Ini sudah dipastikan halal dan juga sudah melalui proses perizinan juga ya Pak. Pak, ini untuk proses perizinannya itu sulit nggak sih Pak? Enggak, kebetulan untuk perizinan di Jogja sudah ada. Kemudian untuk perizinan yang di sini, ibu-ibu, teman-teman dari Iya. UMKM benar-benar sangat suportif. Iya. Sehingga untuk proses perizinan untuk khusus yang di Cikarang ini kami benar-benar terbantu oleh teman-teman dari UMKM di luar biasa. Cikarang, gitu. Jadi memang ada komunitas dari Betul UMKM-nya sekali. juga ya Pak ya. Betul. Untuk dari pemerintah sendiri ada dukungan nggak sih Pak? Kalau untuk dukungan itu memang dari pemerintah itu memfasilitasi kami dalam perolehan perizinan. Itu memang ada bantuan untuk fasilitas untuk itu. Kalau selain untuk perizinan, memang ada dukungan lain kah? Seperti misalnya mungkin ada event-event bazar. Betul. Selain event bazar, kebetulan kemarin kami diikut sertakan dalam bazar pada saat MTQ. Kemarin di 2024 kami juga diundang juga. Iya. Kemudian juga kita difasilitasi juga dengan gerai UMKM yang ada di Air Mall yang di Cikarang. Jadi kami juga bersama-sama dengan teman-teman UMKM, kami ada stand di sana. Jadi mungkin nanti mbaknya kebetulan main di sana, mampir ke gerai Siap Pak, UMKM. mungkin pemirsa di rumah juga nanti siap-siap ya untuk datang ke gerainya ya Pak ya. Betul. Dan ini juga untuk bazar seperti ini juga sangat mendukung dalam proses pemasaran dan pengenalan ya Pak ya. Betul, terutama bagi kami ini kita kan Iya. baru untuk di Cikarang, kita mengenalkan produk kami supaya Iya. masyarakat di sini
maupun masyarakat misalnya yang sudah tahu keripik belut sebelumnya di Jogja, tahu bahwa barang ini sekarang ada di area Jabodetabek khususnya. Jadi untuk saat ini bisa dijangkau lebih dekat ya Pak? Oke Pak, ini kan Bapak untuk di daerah Cikarang kan mulai merintis gitu ya Pak? Betul. Ini kira-kira apa sih Pak suka dukanya? Kalau untuk suka dukanya banyak ya, terutama untuk ketika kita baru memulai produk baru, tentunya tidak mudah untuk kita bisa untuk memasarkan barang. Tentunya kita juga harus berusaha untuk meyakinkan bahwa produk kita ini kualitasnya bagus. Kita sebagai pemula di area Cikarang itu, tentunya juga ya harus tantangan kita banyak. Jadi memang ini sangat PR juga ya dalam meyakinkan masyarakat bahwa ini produk ini sangat enak dan ini pasti ketagihan gitu ya kalau udah sekali nyoba gitu. Pak, ini ngomong-ngomong saya mau coba lihat juga dong Pak untuk proses pengemasan yang 50 gram. Iya, 50 gramnya. Oke. Ini untuk kemasan 50 gram. Ini lebih ke untuk segmen restoran. Ya, untuk sekali makan ya sambil makan nasi gitu ya Pak ya. Makan mie itu. Nah, kemasan 50 gram ini yang lebih cocok untuk restoran. Pak, ini pernah nggak sih Pak ada komentar ataupun hujatan atau apa ya, mungkin ya komentar dari lingkungan ataupun keluarga gitu ya pada saat Bapak memulai merintis lagi nih di Cikarang gitu? Kalau untuk komen negatif sih enggak ya. Enggak ya. Biasanya komennya itu malah untuk yang membangun positif. Mungkin lebih ke ngasih saran gitu ya. Betul, terus request ya Pak ya. Pengen ada dong yang lebih asin atau lebih pedas gitu ya Pak ya. Oh gitu. Tapi sebetulnya apa sih Pak? Oh iya. Ambil kipas saya, apakah Nah ini lebih ya? Lebih nggak apa-apa. Oh lebih nggak apa-apa. Tapi dijamin ini nggak kurang ya. Silakan langsung coba ya Pak. Tadi ya. Ini apa ya? Bapak mungkin dicek dulu ya. Oke. Kayaknya saya gagal lagi nih Pak. Oke. Seperti ini. Oh, ternyata memang ini harus benar-benar ditekan ya Pak ya. Betul. Sampai indikasi lampunya itu mati lagi. Nah, ini udah sealnya udah kuat. Nah, pemirsa, jadi ini untuk kemasan 125 gramnya dan yang ini untuk kemasan 50 gramnya. Ini bisa banget untuk sekali makan. Jadi untuk pemirsa di rumah yang males untuk naruhnya di toples ya Pak ya. Betul. Oke, nah untuk pemirsa di rumah juga mungkin penasaran juga ya Pak untuk pengen tahu gimana cara buatnya, nanti boleh ada yang datang juga ke sini. Boleh, silakan. Dengan senang hati kami akan menerima. Iya, Pak, kalau boleh tahu Bapak apa sih yang memotivasi Bapak untuk mulai merintis lagi keripik belut ini di area Cikarang? Kalau untuk motivasi pribadi, karena ini brand ini menggunakan nama Ibunda ya. Motivasi dari saya itu adalah supaya ya legasi dari ibu itu ada yang meneruskan seperti itu. Terus motivasi yang lain, meskipun segmen UMKM ini skopnya ini masih kecil, tapi tentunya ini akan memberdayakan ke orang yang bekerja di kami. Oh, ini juga berarti membuka lapangan pekerjaan juga ya Pak ya? Betul. Di saat seperti ini, tentunya kita bisa membuka lapangan kerja. Tentunya ya akan menjadi motivasi saya pribadi untuk gimana supaya ini bisa berkembang sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak lagi untuk orang-orang yang bisa kita. Apalagi kalau misalnya sesama UMKM-nya juga saling mendukung ya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, untuk sosok panutan Bapak tuh siapa sih Pak selain Ibunda gitu mungkin? Kalau dalam berusaha dalam hal berusaha itu saya malah melihat ke teman-teman sesama pemain UMKM. Saya benar-benar kagum dengan spiritnya mereka. Benar-benar fighting spiritnya. Jadi kalau saya melihat sosok panutan itu bukan orang yang sudah levelnya di atas seperti itu, tetapi ketika saya melihat sesama pemain awal
saya suka sekali melihat semangatnya. Iya. Bener-bener fighting spiritnya, mereka mau untuk jauh-jauh, untuk berusaha. Itu yang benar-benar menginspirasi. Karena inspirasi ini kan terkadang malah dari sekeliling kita, sesama kita, itu yang malah saling menguatkan. Iya. Seperti itu. Bapak juga udah lama juga ya untuk gabung dengan UMKM ya, komunitas UMKM. Kalau ya? untuk saya gabung dengan komunitas UMKM belum terlalu lama, tetapi kebetulan teman-teman maupun dari si pembinanya itu sangat-sangat helpful, sehingga saya yang baru bergabung di sekarang ini diterima dengan tangan terbuka dan diberikan bimbingan. Ada pelatihan juga ya. Pada saat pelatihan juga benar-benar sangat membantu kami supaya kami ini bisa untuk makin berkembang gitu ya, di bisa area Cikarang ini. Bisa lebih meluas lagi nih pasarnya gitu ya Pak. Pak, boleh dong Pak kasih harapannya gitu Pak untuk usaha Bapak ini. Harapan kedepannya apa sih? Kalau harapan saya untuk kedepannya, harapannya supaya kami itu bisa untuk, ini kan area Jakarta itu sebetulnya Jabodetabek, itu kan sangat-sangat menjanjikan. Harapan saya bisa masuk ke lebih rapat lagi ke untuk area Jabodetabek. Tentunya dengan saya bisa masuk lebih rapat, usaha saya juga lebih berkembang dan dapat menjangkau untuk orang-orang yang dapat kita karyakan untuk membantu tumbuh bersama untuk di keripik belut kami. Wow, ini tentunya juga dapat memajukan perekonomian juga ya Pak ya. Harapannya secara tidak langsung maupun secara langsung ada sedikit kontribusi. Iya, jadi saling bersama-sama kita meningkat bareng gitu ya Pak ya. Wah, Pak, ini mungkin pemirsa di rumah juga sebetulnya banyak ya yang pengen memulai usaha gitu ya Pak. Tapi mungkin masih ada keraguan atau takut gitu. Ini mau mulainya dari mana? Mungkin Bapak bisa kasih motivasi ke pemirsa di rumah nih Pak. Sama seperti saya, saya benar-benar terjun langsung di bidang usaha. Kita itu biasanya maju mundur kayak gitu kan ya. Kita mau mulai usaha sebatas wacana, hilang lagi. Tahun depan tahu-tahu punya wacana baru, hilang lagi nggak terlaksana. Mungkin nggak ada salahnya untuk gabung dengan komunitas. Ketika kita gabung dengan komunitas, kemudian kita tahu aktivitas sehari-hari dari teman-teman kita, sedikit banyak itu akan menginspirasi maupun menggugah untuk kita berani memulai. Oh gitu, jadi pemirsa di rumah ini bisa gabung ataupun ikut berkumpul dengan para komunitas pengusaha terlebih dahulu gitu ya Pak. Dengan begitu mungkin bisa membuka wawasan gitu ya, dan juga mungkin bisa saling memberikan masukan juga gitu ya Pak ya. Oh, ini luar biasa sekali ya Pak, dan mungkin pemirsa di rumah juga ini sebetulnya masih mau memulai gitu kan. Oke Pak, ini kira-kira setelah ini mau di packing lagi untuk dikirim apa gimana Pak? Betul. Biasanya kita kalau untuk kemasan hamper, kita menggunakan kemasan seperti ini. Oh, oke. Maupun untuk kemasan untuk penjualan online. Jadi secara simulasinya. Iya. Oke. Ini berarti untuk nanti kalau misalnya itu ya Pak ya. Oh. Nanti. Oke Pak. Nanti mungkin setelah ini kita cobain untuk kita packing kali ya Pak ya. Aduh Pak, ini seru banget Pak. Tadi saya udah ngobrol-ngobrol soal omset, bahkan sudah untuk produksinya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Semoga keripik belut ini semakin meluas ya Pak ya. Betul. Tapi sayang banget nih Pak, obrolan kita itu sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini nih pemirsa. Jadi pemirsa di rumah, saksikan terus ya program bisnis Anda pada episode selanjutnya. Akhir kata saya Novia Filda dan juga ada Bapak Eko di sini. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, boleh dong Pak, ini kita sambil packing gimana Pak?